pertama kepada Bapak Prof. Ahmad Alim Bahri, SE MSI. Beliau merupakan guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Bahkan untuk memaparkan materinya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan aspek governance, good governance dalam rangka pemindahan ibu kota negara baru. Ya, saya coba aktifkan kamera, kan, tetapi nanti kalau bermasalah jaringannya saya akan saya akan nonaktifkan karena biasanya sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas jaringan. Siap, Bapak. Baik. Kalau kita berbicara ibu kota negara baru, maka tentu saja ini adalah merupakan salah satu bahagian dari isu sentral pembangunan nasional Republik Indonesia, sekaligus merupakan isu global bagi negara-negara lain di dunia, dan sekaligus merupakan berbagai bahagian dari isu-isu strategis yang sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Akan tetapi apapun itu, saya kira kita harus berbicara secara proporsional mengenai ibu kota negara, sehingga saya pikir ibu kota negara baru bahwa apa yang digagas oleh teman-teman dari Nur Institute ini adalah merupakan salah satu bahagian yang sangat penting dalam rangka memberikan pandangan dan pendapat terkait dengan dinamika perkembangan ibu kota negara baru. Saya kira judulnya juga cukup tepat. Kalau kita berbicara good governance, maka itu berarti bahwa kita berbicara mengenai proses manajemen pembangunan yang solid, ya. Jadi manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Nah, sehingga dengan demikian tentu prinsip-prinsip demokrasi yang dimaksudkan di sini adalah salah satunya adalah memiliki pasar yang efisien tanpa korupsi, ya, baik secara politik maupun secara administrasi. Jadi intinya good governance adalah itu, ya, bahwa itu suatu proses pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang bebas dari persoalan korupsi, baik secara administratif maupun secara politis, sehingga betul-betul proses pembangunan itu bersifat clean and clear, ya. Nah, saya kira kalau itu bisa dilaksanakan atau diimplementasikan secara utuh, maka tentu saja tidak akan ada persoalan-persoalan yang muncul, ya, di permukaan bahwa keberadaan ibu kota negara itu di Pulau Borneo merupakan bahagian dari strategi pembangunan nasional. Kalau kita perhatikan secara geografis, maka Pulau Kalimantan itu berada di tengah-tengah Indonesia. Jadi jembatan antara kawasan timur dan kawasan barat itu adalah Pulau Kalimantan. Sehingga secara geografis dia sangat strategis. Lalu kemudian jangan kita lupa bahwa Pulau Kalimantan itu adalah pulau terbesar ketiga di dunia, yang penduduknya mencapai sekitar 16,8 juta jiwa. Penduduk Pulau Kalimantan itu yang terdiri dari 5 provinsi adalah sekitar 16,8 juta jiwa. Nah, sehingga dengan demikian dibandingkan dengan luasan wilayah yang dimiliki oleh Pulau Kalimantan, maka tentu saja Pulau Kalimantan ini adalah merupakan salah satu pulau yang sangat potensial dan sangat prospek secara politis untuk dikembangkan sebagai kekuatan pembangunan ekonomi nasional kita. Nah, berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Pulau Kalimantan, tentu saja maka diperlukan kearifan dan kebijakan pengelolaan pembangunan di wilayah kawasan regional Kalimantan.
dalam konteks pembangunan nasional dan pembangunan global. Kenapa demikian? Karena Pulau Kalimantan ini adalah masa depan Indonesia yang sangat cerah. Nah, dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pulau Kalimantan. Sehingga diperlukan tadi implementasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah di kawasan regional Kalimantan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Nah, kalau kita berbicara prinsip-prinsip good governance, ada beberapa hal. Yang pertama tentu saja didasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat. Jadi proses pembangunan yang dilaksanakan di ibu kota negara tentu saja harus mengedepankan people participation, partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua, harus didasarkan pada prinsip good governance, yaitu apa yang disebut dengan rule of law, penegakan supremasi hukum. Ya. Kenapa demikian? Oleh karena setiap proses pembangunan pasti akan selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan berbagai isu politik dan sebagainya. Namun kemudian yang ketiga, proses pembangunannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang disebut dengan transparansi. Jadi partisipasi masyarakat, rule of law, kemudian transparansi, lalu kemudian berikutnya adalah harus ada prinsip peduli terhadap stakeholders. Peduli terhadap stakeholders maksudnya di sini adalah kalau di dunia usaha itu yang kita sebut dengan capital social responsibility. Ini juga menjadi bagian yang penting dan sangat strategis dalam rangka pembangunan ibu kota negara baru. Ya. Kemudian berikutnya adalah orientasi pada konsensus. Bahwa proses yang berlangsung di ibu kota negara baru bukan hanya dalam proses pembangunan, akan tetapi harus didasarkan pada prinsip orientasi pada konsensus. Kalau kita berbicara orientasi pada konsensus, maka tentu saja kita kembali kepada dasar negara kita, itu Pancasila. Tegakkan demokrasi, pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi atas dasar permusyawaratan, asal dasar musyawarah. Sehingga dengan demikian konsensus juga harus menjadi bahagian yang sangat penting. Nah, kemudian prinsip yang keenam adalah apa yang disebut dengan prinsip equity. Nah, prinsip equity ini maksudnya adalah prinsip kesetaraan. Kesetaraan antar apa dan antar apa. Kesetaraan ekonomi, kesetaraan politik, kesetaraan kehidupan, kesetaraan peran dan sebagainya. Jadi perlu ada prinsip penegakan penerapan prinsip equity atau kesetaraan. Nah, dengan kesetaraan yang dibangun, maka tentu saja tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih maju, tidak ada yang terbelakang. Nah, sehingga prinsip-prinsip ini menjadi bagian strategis yang menurut saya sangat penting dikedepankan kalau kita ingin melihat ibu kota negara baru itu menjadi sebuah epicentrum pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, prinsip yang ketujuh adalah prinsip efektif dan efisien. Ya. Jadi prinsip efektif dan efisien, yaitu prinsip dari dimensi daya guna dan hasil guna. Ya. Bahwa dengan adanya IKN ini maka harus efisien, harus efektif, harus berdaya guna, dan harus berhasil guna. Karena waktunya 15 menit, terpaksa saya global saja menjelaskan prinsip-prinsip dasar good governance terkait dengan ibu kota negara baru. Ya. Nah, berikutnya adalah yang kedelapan harus didasarkan pada prinsip accountability. Akuntabilitas. Ya. Bahwa IKN ini adalah merupakan
proses pembangunan yang menjadi sorotan publik. Sehingga dengan demikian maka peran ya dari pelaku yang ada di ibu kota negara baru harus mengedepankan apa yang disebut dengan accountability. Transparan dan akuntabilitas harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah visi strategis. Dan saya kira kalau kita berbicara visi strategis dengan ibu kota negara baru, tentu semua pihak sudah terlibat untuk melihat sisi-sisi lain dari berbagai aspek tentang pembangunan ibu kota negara baru. Tentu justifikasinya baik secara teknis, secara geografis, secara ekonomi, secara hukum dan sebagainya, tentu saja ditetapkan karena dianggap memiliki kelayakan atau feasible untuk dilaksanakan. Nah, kacamata ini tentu saja mengesampingkan persoalan kacamata politik. Ya, karena tentu saja kalau ini dilihat dari perspektif kacamata politik, kebijakan politik, maka tentu nuansa analisisnya akan berbeda. Ya. Oleh karena itu, sebagai akademisi, saya akan melihat dari perspektif akademik saja. Ya. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan prinsip-prinsip good governance terkait dengan pembangunan ibu kota negara baru. Bahwa ibu kota negara baru apakah dibutuhkan atau tidak? Ya, tentu saja, jawabannya adalah terpulang kepada kita semua. Ya. Memberikan jawaban kepada sesuatu persoalan tentu dalam perspektif pandangan masing-masing. Secara ekonomi yes, secara geografi yes. Ya. Saya tidak akan menjawab secara politik karena saya bukan pelaku politik. Tapi bahwa ibu kota negara baru dengan melihat posisi strategis Pulau Kalimantan, saya kira merupakan salah satu pilihan yang dibenarkan berdasarkan teori ekonomi dan geografi. Nah, jika sekiranya di masa yang akan datang, Kalimantan menjadi salah satu epicentrum pembangunan ekonomi nasional kita, maka yang paling penting juga adalah persoalan accessibility. Karena dia jembatan antara wilayah timur dan barat, maka tentu saja accessibility-nya akan lebih mudah. Akan lebih efisien. Ya. Harusnya seperti itu. Ya. Karena apapun yang dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan pembangunan, maka prinsip dasarnya adalah harus digunakan secara efisien agar mampu memberikan utility, manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, agar mampu memberikan nilai yang lebih besar terhadap semua stakeholder. Ya, jadi sekali lagi partisipasi masyarakat, rule of the law, ya, kemudian social responsibility, consensus orientation, equality, ya, effective action principle, kemudian akuntabilitas dan visi strategis menjadi keharusan untuk pembangunan ibu kota negara baru di Pulau Kalimantan. Saya kira itu saja moderator, ya, yang saya sampaikan. Nanti diskusinya lebih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.